selama ini saya lihat jadi pemimpin. Pelajari itu begini, sepertinya Yesus jadikan itu ini. Kalau mahasiswa tahu, Bapak dosen tahu. Jadi apa? Mungkin kasih makalah itu tugas. Tugas dikasih judul ini, kalau mahasiswa silakan bikin tugas lalu kumpul sekian tanggal ini. Setelah dikumpul, setelah itu kalau bikin salah, coret lalu diperbaiki, kalau benar dikasih nilai. Jadi orang Kristen hari ini Yesus itu seperti bikin makalah. Datang di gereja untuk pelajari Yesus. Ini masalah terbesar dalam gereja kita. Maksud bukan di gereja semua tanah Papua ini, saya maksud begitu. Datang di gereja untuk pelajari Yesus. Itu begini. Berdoa untuk apa? Kita sudah berdoa tapi begini. Masuk gereja untuk apa? Masuk gereja untuk apa? Kita sudah begini. Aduh, hamba Tuhan ini bicara begini terus. Aduh, ibarat terus. Biasa-biasa. Itu biasa-biasa. Ini adalah orang yang mempelajari Yesus. Yesus tidak bisa kita pelajari, tetapi Yesus itu kita mengalami dalam hidup. Amin. Harus mengalami Yesus dalam hidup kita. Itu yang kita bilang bahwa Yesus taruh dalam hati supaya perubahan itu akan terjadi. Tapi kalau kita pelajari Yesus, memang sulit untuk kita pelajari Yesus. Manusia siapa yang bisa pelajari Yesus? Memang tidak bisa. Orang Amerika yang pernah naik cari Yesus di atas dengan pesawat angkasa itu, ada cerita yang biasa ada itu. Mereka ketemu Tuhan tidak ketemu. Mereka hilang dari atas. Menurut mereka bilang Yesus ada di atas. Saya mau bertanya begini, Yesus ada di langit berapa? Asli. Karena manusia saya punya pikiran terbatas ini juga Yesus ada di sini tidak. Tetapi satu ayat firman Tuhan bilang begini, pada waktu Yesus dan Petrus dan 3 murid mereka berdua naik ke gunung, lalu Yesus tinggalkan mereka di situ, dan itu yang terjadi adalah di Bukit Tabor. Saya pernah naik ke gunung itu waktu saya. Sedikit jauh pada waktu mereka berdoa itu Yesus bilang kamu tunggu di sini, saya berdoa sedikit jauh. Lalu dia berdoa agak bergeser mungkin 50 meter dari mereka. Begini pada waktu Yesus berdoa berapa orang muncul? 3 orang. Yesus di tengah, Elia dan Musa. Dan mereka tidak lihat mukanya tapi lihat belakangnya. Lalu Yesus datang dan mendekati mereka. Lalu Petrus bilang, Tuhan, kami akan dirikan tenda 3. Untuk Yesus 1, untuk Elia 1, untuk Musa 1. Baru dia bilang, kami tidak perlu tenda. Yesus bilang, untuk apa ada tenda seperti itu? Itu satu. Lalu yang kedua ada satu firman Tuhan, dia berkata bahwa Yesus tidak ada dalam gereja, artinya bahwa dia tidak ada ruang terbatas. Dia ada di mana? Alkitab bilang dia ada di hati orang percaya. Amin. Itu surga. Kalau saya mau bilang Yesus ada di surga, langit di sini, kita tidak bisa sampai ke arah itu. Karena memang ini firman Tuhan. Tetapi yang penting adalah kita percaya Yesus dan kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita sudah ada di surga. Yesus bilang dalam doanya Matius pasal 6, Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi ini seperti yang ada di surga. Siapa yang bisa datangkan surga itu di bumi ini? Melalui orang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita menikmati keadaan surga itu di bumi ini. Orang yang sudah dilahirkan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi punya hak untuk menikmati kerajaan surga itu di bumi ini. Saya pernah khotbah di satu tempat itu ada gereja campuran. Saya khotbah dan saya bilang begini. Dan ada punya pendapat ke surga itu mau makan apa begitu. Di surga mau minum apa? Semua orang masuk serba bingung. Karena memang saya awalnya juga saya bingung. Di surga mau makan apa begitu? Masih di surga tidak ada air. Ini firman Tuhan bilang. Di surga kawin mengawin itu artinya mau jadi suami istri, anak-anak tidak ada. Ada tempat di situ, ada suami, ada istri, anak